Tahun baru seringkali membawa semangat baru. Tapi bagaimana kalau kali ini kita benar-benar membuat perubahan yang nyata? Bukan hanya sekedar nulis resolusi dan melupakannya, tanpa harus mengerjakan setiap langkah yang tertulis. Jika ingin hidup lebih produktif di tahun 2025, video ini adalah tempat yang paling tepat buat kamu. Sebab, Mimin akan membagikan 8 strategi yang gak cuma mudah diterapkan, tapi juga bisa membawa hasil nyata dalam hidup kalian. Siap jadi versi terbaik diri kamu? Yuk, langsung kita mulai. Pertama, gunakan AI sebagai asisten untuk membantu produktivitas. Di era yang serba teknologi dan digital ini, teknologi AI adalah alat canggih yang sangat membantu untuk meningkatkan produktivitas. Misalnya, kamu bisa menggunakan sejumlah aplikasi pintar seperti Notion, To-Do List atau bahkan Chat untuk mengelola tugas harian, membuat catatan-catatan penting, atau memberikan solusi cepat atas masalah yang sedang kamu hadapi. Bayangkan, daripada menghabiskan waktu untuk mencari informasi atau menyusun laporan dari awal, kamu bisa langsung meminta bantuan AI untuk menyelesaikan pekerjaan itu lebih cepat. Namun, untuk mendapatkan hasil yang terbaik, kamu dapat memperbaiki hasilnya sesuai dengan kebutuhan. Dengan cara ini, kamu bisa mengalokasikan waktu ke hal-hal yang lebih strategis. Mulailah eksplorasi aplikasi AI dan temukan yang paling cocok untuk kebutuhanmu. Kedua, buatlah jadwal harian sesuai porsi. Produktivitas dimulai dari perencanaan yang baik. Ingat, karena terlalu bersemangat, jangan hanya menulis daftar tugas panjang tanpa mempertimbangkan waktu dan energi yang kamu miliki. Fokuslah pada 3-5 tugas di setiap hari yang benar-benar prioritas. Untuk memudahkan aktivitas itu, kamu dapat menggunakan alat seperti Microsoft Calendar dan Notion untuk memastikan jadwal harian terstruktur. Pastikan ada jeda antar tugas agar kamu tidak merasa kewalahan. Jadwal yang realistis akan membantu kamu mencapai target harian tanpa merasa kelelahan. Ingat, konsistensi adalah kunci utama keberhasilan. Jadi, nikmati prosesnya sampai kamu berada di titik yang kamu inginkan. Ketiga, latihan deep work untuk fokus mendalam. Deep work adalah metode bekerja dengan fokus penuh tanpa adanya gangguan. Ini sangatlah efektif untuk menyelesaikan pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi, seperti menulis, menciptakan inovasi, memecahkan masalah, atau belajar keterampilan baru. Kamu bisa mencobanya dengan menyisihkan waktu selama 2-3 jam setiap hari untuk deep work. Selama waktu ini, matikan notifikasi ponsel, tutup media sosial, jangan balas pesan orang tidak penting, dan beritahu orang di sekitarmu untuk tidak mengganggu. Dengan latihan rutin, kamu akan kagum dengan seberapa cepat dan baik pekerjaanmu bisa diselesaikan. Fokus penuh, hasil maksimal. Keempat ialah belajar untuk menjaga keseimbangan antara kerja dan istirahat. Memang benar jika kesuksesan dapat diraih dari kerja keras dan ketekunan. Namun dengan bekerja secara terus-menerus tanpa jeda hanya akan membuat tubuh dan pikiran kamu menjadi lelah. Begitupun sebaliknya, jika kamu mengetahui kapan harus istirahat, tingkat produktivitas justru akan meningkat. Untuk itu, kamu bisa mencoba metode bekerja selama 25 menit, lalu istirahat 5 menit. Selama istirahat berlangsung, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Entah itu untuk minum air, rebahan, atau sekedar mengistirahatkan mata dari pekerjaan kamu saat itu. Melalui ritme kerja dan istirahat yang seimbang, kamu akan merasa lebih segar dan mampu menyelesaikan tugas dengan lebih efisien. Kelima, gunakan alat digital untuk melacak kebiasaan positif yang kamu lakukan. Membangun kebiasaan baik membutuhkan konsistensi yang tinggi, dan alat digital bisa membantumu melacak kemajuan. Aplikasi seperti Habitica atau Loop Habit Tracker bisa memvisualisasikan sejauh mana kamu sudah menjalankan kebiasaan positif seperti membaca buku, berolahraga, membuat target, merealisasikan rencana, atau menulis jurnal. Nantinya setiap kali kamu berhasil menjalankan kebiasaan tersebut, tandai dalam aplikasi dan berikan penghargaan kecil untuk diri sendiri. Dengan melihat progres yang kamu lakukan secara visual akan memberikan dorongan motivasi untuk terus melangkah menjadi lebih baik di kedepannya.
Keenam adalah mulai adopsi gaya hidup sehat secara konsisten dan penuh perhitungan. Gaya hidup sehat adalah fondasi utama untuk membangun produktivitas. Kamu bisa memulai dengan olahraga ringan seperti jalan kaki 15 menit setiap pagi, konsumsi makanan bergizi, dan pastikan tidur minimal 78 jam setiap harinya. Saat tubuh kamu sehat, energi dan konsentrasi juga akan meningkat. Jangan lupa, kesehatan mental juga penting. Luangkan waktu untuk meditasi atau sekadar menenangkan pikiran di tengah kesibukan. Dengan tubuh dan pikiran yang sehat, kamu akan lebih siap menghadapi tantangan sehari-hari dan berpikir lebih jernih. 7. Belajar keterampilan baru dengan kursus singkat. Belajar adalah investasi terbaik untuk masa depan. Di tahun 2025, akses kursus online semakin mudah dan beragam. Kamu bisa mencoba platform seperti Coursera, Udemy, atau Skillshare untuk mempelajari keterampilan baru seperti desain grafis, coding, atau bahkan cara berbicara di depan umum. Pilih kursus yang relevan dengan tujuan hidupmu dan luangkan waktu setiap minggu untuk belajar. Dengan keterampilan baru, kamu akan merasa lebih percaya diri dan memiliki nilai tambah yang membuat langkahmu lebih maju dari yang lain. Terakhir, membangun lingkungan kerja yang dapat mendukung fokus. Lingkungan kerja yang nyaman dan rapi dapat meningkatkan fokus dan semangat kerja. Mulailah dengan merapikan meja kerjamu, singkirkan benda-benda yang tidak perlu, dan tambahkan elemen yang membuat kamu merasa nyaman, seperti tanaman kecil atau lampu meja yang hangat. Pastikan juga ada pencahayaan dan sirkulasi udara di ruangan yang mendukung. Lingkungan yang baik akan membantu kamu tetap fokus dan produktif sepanjang hari. Cobalah dan rasakan bagaimana suasana kerja kamu bisa berubah drastis. Kunci utama dari semuanya adalah konsistensi. Mulailah dari satu strategi yang menurutmu paling cocok, lalu tambahkan yang lain secara bertahap. Jangan lupa, perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Sampai jumpa di video yang berikutnya.